Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Eh, jadi, qadarullah saya seorang fisioterapis Ustaz dan memang saat ini mengelola praktek mandiri di jadi ini saya mau konsultasi terkait muamalah Ustaz, mengelola klinik fisioterapi dan juga seorang fisioterapis juga sebagai SDM. Nah, ini ada salah satu rekan kita, pasien yang ingin bermitra dengan kita, Ustadz. Nah, dia itu punya punya tempat, lalu dia juga bersedia memberikan modal dan juga untuk kelengkapan usaha. Nah, beliau meminta saya untuk melakukan duplikasi usaha di tempat yang dia tawarkan. Nah, selain itu juga saya sebagai SDM dan juga mengelola usaha tersebut nantinya. Nah, dari struktur organisasi itu sebenarnya ada beberapa Ustadz. Jadi ada founder, direksi, terus kepala, admin, dan lain-lain. Nah, dia mau bersedia eh, modal di 80 sampai 90%. Nah, saya juga bersedia untuk memberikan modal di 10 sampai 20% Ustaz, dari kegiatan tersebut. Nah, pertanyaan saya Ustadz, apakah kerjasama tersebut mengikat di dalam waktu tempo atau bisa seterusnya Ustadz? Mengikat jadi artinya Mengikat di sini dengan tempo waktu atau bisa seterusnya usaha tersebut kalau memang masih berjalan, alhamdulillah ya terus begitu Ustaz. Jadi bukan tempo waktu 3 tahun, 4 tahun begitu Ustaz. ataukah bisa berjalan terus ya tanpa terikat waktu? Ji Ustaz. Lalu yang kedua, eh, mungkin nanti saya minta masukan Ustadz, apakah saya sebagai pengelola, sebagai SDM, sebagai eh, saat ini memang struktur organisasinya masih belum detail. Saya bisa mendapatkan hak gaji dalam kegiatan usaha tersebut, bisa Bisa. mendapatkan gaji. Ya. Mhm. Karena memang yang bersangkutan itu mungkin tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan ini. Lalu yang selanjutnya, jika pilot nih Ustadz, usaha tersebut, mengingat si A dan si B juga saya dan beliau itu juga punya modal di situ, walaupun jumlahnya tidak banyak di saya, atau sekitar 10 sampai 20%. Nah, bagaimana endingnya gitu? Apakah Bagaimana? dibagi sesuai persentase modalnya atau dibagi sesuai kesepakatan bagi hasilnya? Karena beliau sepakat Ustadz itu di 60-40. Jadi 60 pasien saya dan 40% itu di saya. Bagaimana jika valid? Apakah dibagi berdasarkan presentasi modal tadi? Mm-mm. Atau persentase bagi hasil yang disepakati di awal, yaitu Oh, 60-40%. Jadi saat ini memang belum belum deal Ustadz, jadi masih tentatif, masih bisa berubah. Lalu yang selanjutnya Ustadz, yang terakhir, setelah balik modal 100% Ustadz dari semuanya, nah kepemilikan aset jadi milik siapa Ustadz? Kan memang tadi dilihat dari modalnya, kepemilikan aset iya, jadi milik siapa? J Ustadz. Jazakallah Ustadz. Begitu Ya, Ustadz. Mohon arahannya. ada empat nih saya rangkumnya. Apakah kerjasama ini bisa mengikat ya, artinya dengan tempo waktu tertentu, atau bisa berjalan terus tanpa terikat waktu? Kalau yang saya pahami di sini, kerjasama seperti ini biasanya berbentuk akad mudharabah atau musyarakah ya. Artinya kalau mudharabah berarti bagi hasil, kalau musyarakah kerjasama modal. Kerjasama Baik. modal itu berarti sama-sama modal dari dua pihak, terus eh, lakukan usaha dua-duanya. Jadi keduanya memungkinkan pengaturan waktu. Misalnya jika berjangka waktu akan bisa diatur dengan tempo tertentu, misalnya 1 tahun, 5 tahun, sah saja boleh ini. Sehingga kedua belah pihak tahu kapan kerjasama berakhir. Yang ini boleh. Juga bisa jika tanpa batas waktu, kerjasama bisa berlangsung hingga salah satu pihak memutuskan untuk keluar.
Namun dalam akad syariah perlu ada ketentuan mekanisme pembubaran jika salah satu pihak ingin menghentikan kerjasama. Jadi intinya ada akad lagi yang jelas. Sebaiknya kerjasama dibuat fleksibel, tapi tetap dengan kesepakatan awal terkait jangka waktu atau kondisi yang memungkinkan pembubaran. Artinya di sini berarti kesepakatannya harus jelas saja di awal nih. Baik, Ustaz. Ya, intinya mau pakai jangka waktu atau tanpa batas waktu. Kalau tanpa batas waktu, ya kapan bubar? Baik, Ya, itu harus tercantum dalam poin kerjasama nanti sejak awal itu sudah difikskan. Terus, apakah pelaku usaha bisa mendapatkan gaji dari usaha tersebut karena pemodal tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan ini ya? Oke. ya, Dalam mudoroba, kalau ini kita tadi kan antara dua yang mudoroba atau musyarakah ya. Dalam mudoroba, pelaku usaha biasanya tidak mendapatkan gaji, tetapi memperoleh bagian dari keuntungan, profit sharing saja. Dia nggak bisa dapat dua-duanya. Dia bukan, kalau dalam istilah mudoroba itu bukan pekerja. Dia jalani usaha, nanti dia dapat profit sharing. Kalau dia itu bekerja, itu namanya nanti ijaro akadnya itu. Ya, pekerjanya ini disewa, dibayar upah tertentu. Namun jika pekerjaan pelaku usaha memerlukan tenaga ekstra yang lebih mirip pekerja tetap, maka boleh saja diberikan gaji sebagai kompensasi atas perannya. Gaji ini dapat diambil dari biaya operasional usaha, bukan keuntungan bersih. Berarti dari biaya operasional, bukan dari keuntungan bersih. Alternatifnya sih jika ingin menghindari gaji tetap, bisa disepakati porsi keuntungan yang lebih besar untuk pelaku usaha. Misal 70 untuk pelaku, 30 untuk pemodal. Jadi dibesarin. Kalau ingin menghindari gaji tetap. Nanti harus termaktub lagi di poin kerjasama ini ya. Adapun kalau musyarakah itu kan modal dari dua pihak. Semua pihak dianggap mitra, sehingga penghasilan hanya berasal dari pembagian keuntungan. Namun pelaku usaha tetap dapat diberi kompensasi dalam bentuk gaji jika disepakati. Tinggal kesepakatan lagi nih. Ya, jadi intinya kalau mau diberi gaji, ini khusus untuk kalau punya peran tenaga ekstra yang lebih mirip dengan pekerja tetap. Terus bagaimana jika pilot? Apakah dibagi berdasarkan presentasi modal 80 banding 20 atau presentasi bagi hasil 60 bagi 40 misalnya? Dalam syariah, kerugian itu harus dibagi berdasarkan porsi modal. baik, Ustaz. Pemodal menanggung 80% kerugian karena menyumbang 80% modal. Dan pelaku usaha menanggung 20%. Namun ini tidak berlaku untuk kerugian akibat kelalaian pelaku usaha. Beda kalau pelaku usaha yang lalai. Ini hal lain kan? Jika ada kelalaian atau taksir, maka pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian. Nah, pembagian kerugian ini berbeda dari pembagian keuntungan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Misalnya 60-40. Sementara kerugian dibagi sesuai persentase modal. Biar adil kan? Oke. Terus jika balik modal, kepemilikan aset jadi milik siapa? Nah, dalam syariat, aset usaha harus dibagi sesuai porsi modal awal, kecuali disepakati lain. Jadi pemodal memiliki 80% aset berarti. Pelaku usaha berarti berapa? 20. Kalau 80-20 tadi ya. Jika ingin kepemilikan aset menjadi milik salah satu pihak, perlu disepakati di awal. Misalnya nanti disepakati aset menjadi milik pemodal sepenuhnya. Berarti kesepakatan awal lagi nih. Sedangkan pelaku usaha hanya mengambil bagian dari keuntungan selama usaha berlangsung. Alternatif lain, aset bisa dijual dan hasil penjualannya dibagi berdasarkan porsi modal. Mungkin catatan tambahan di sini akad yang akan digunakan dalam kerjasama ini perlu ditentukan dengan jelas. Ini mau pakai apa? Mudharabah atau musyarakah? Oke, setiap akad memiliki aturan spesifik terkait bagi hasil tanggung jawab dan pembagian kerugian. Terus sebaiknya dituangkan dalam kontrak tertulis yang jelas agar meminimalkan perselisihan di kemudian hari. Nah, itu tadi semuanya kembali ke kontraknya. Ada pertanyaan? Nanti Eh, saya kopikan eh, jawaban ini semuanya nih. iya, Ustaz. Insya Allah sih sudah detail, cuman ada beberapa poin, Ustaz. Kayak semisalnya di sini kan nanti di struktur perusahaan itu ada direksi, ada foundernya, lalu ada kepala visionya, lalu ada adminnya, lalu ada tenaga ahlinya, lalu ada marketing dan lain-lainnya. Nah, itu kan berarti ada dana operasional yang harus dikeluarkan, Ustaz. Di Nah, ya, di saat kontrak itu ah, ada pengurus lah ya. ya, saat awal-awal kegiatan usaha ini kan kemungkinan saya merangkap itu semua, Ustaz. Makanya tadi saya Berarti saat tanya. awal usaha, pelaku usaha rangkap semua pengurus. Betul, Ustaz. Karena
meminimalisir dana operasional yang keluar saat ini. Jadi Eh, mengerjakan semua tugas demi meminimalkan Ya, saat biaya. saat ini mungkin seperti itu, Ustaz. Karena nanti jadi besar lagi dana modal yang dikeluarkan. Jadi itu awal usaha saja ya, awal usaha ingin seperti itu. Iya, Ustaz. Terus yang ditanyakan apa ini? Nah, dari struktur itu kan tadi saya makanya bertanya, Ustaz, apakah boleh dapat hak gaji ataukah memang tadi Ustaz bilang Oh, kompensasi? oke. Dari sini, Mhm. apakah boleh si pelaku usaha tadi mendapatkan gaji, Iya, Ustaz. ya kan? Atau kompensasi yang tadi Ustaz bilang. Atau kompensasi karena kerjanya ekstra. Betul, Ustaz. Ini, jadi dalam ekonomi syariah itu pelaku usaha yang merangkap semua peran pada tahap awal usaha dan bekerja ekstra untuk minimalkan biaya operasional dapat diberikan gaji atau kompensasi dengan beberapa ketentuan. Satu, akad yang digunakan berpengaruh, yaitu jika akadnya mudharabah, pada prinsipnya pelaku usaha tidak mendapatkan gaji tetap, melainkan hanya bagian keuntungan sesuai kesepakatan awal. Namun, jika kerjanya ekstra, kompensasi boleh diberikan. Ini juga harus jelas di kesepakatan awal. Oke, jika akadnya musyarakah, berarti semua mitra berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai modal dan biasanya tidak ada gaji tetap ini. Baik. Namun jika salah satu mitra mengerjakan seluruh tugas operasional, ia bisa mendapatkan kompensasi atas kerjanya selain bagi hasil keuntungan. Jadi juga masih boleh. Jadi dalam dasar syariah, pelaku usaha yang mengerjakan tugas-tugas ekstra di luar tanggung jawab normalnya dapat memperoleh gaji atau kompensasi. Ada di sini ada perkataan dari Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni itu menyebutkan bahwa biaya terkait pengelolaan usaha dapat diambil dari hasil usaha jika disepakati oleh kedua pihak. Juga dalam akad mudharabah, pelaku usaha dapat diberi gaji untuk tugas tambahan. Dengan syarat ini tidak mengurangi hak pemodal atas keuntungan. Nah, kompensasinya sendiri ini sebaiknya dibahas dan disepakati secara transparan. Misalnya ditentukan nilai gaji bulanan yang diambil dari hasil usaha, bukan keuntungan bersih, ya. Jadi disisihkan dari hasil usaha tuh. Terus jika ingin lebih fleksibel, bisa diberi insentif berupa kenaikan porsi keuntungan pelaku usaha misalnya 70-30 daripada 60-40 tadi. Misalnya. Baik. Kompensasi dihitung berdasarkan standar gaji yang wajar untuk peran tersebut dalam konteks usaha. Nah, terus mengapa ini dibolehkan? Ya karena prinsip keadilan. Ya, ya kalau tidak kayak gitu kan nggak adil namanya. Ya, Ustaz. Dan prinsip syariah itu selalu mengedepankan keadilan. Ya, terus tanpa gaji pelaku usaha mungkin merasa tidak adil karena telah mengerjakan semua tugas seperti itu. Ini kan nanti jadi konflik lagi. Maka intinya di sini sepakati sejak awal, terus gaji diambil dari biaya operasional bisa, bukan mengurangi hak pemodal atas keuntungannya. Terus besaran gaji atau kompensasi harus adil dan sesuai dengan tugas yang dijalankan. Salah. Sebentar, Ustaz. Saya diskusi sama istri, Ustaz. Iya, bisa bisa keduanya. Mau dibagi hasil dari persentasenya atau tadi ada kompensasi di luar pada itu. Tergantung kesepakatan, Ustaz ya. Begitu, Ustaz ya. Iya. Iya, iya, maksudnya yang kita kan tadi misalnya kesepakatan 60 si pemodal, 40 kita sebagai pelaku usaha. Kalau memang nggak mau ambil kompensasi atau gaji, maka kita yang dinaikkan. Ya, tapi tergantung kesepakatan tadi kata Ustadz. Iya. Jadi naikkan ini eh Bagi hasilnya Ustadz ya. hasilnya. Tadi Baik. semula 60-40, ah, nggak bisa dong, 70-30 dong. Nah, itu kan lebih adil. Iya, saya khawatir nanti ada kesalahan dalam perjanjian dan menjalankan Ustadz. Saya khawatir nanti saya zolim atau enggak dengan pemilik modal karena ada beberapa apa mungkin saya juga baca gitu ternyata harus strict seperti ini kan makanya saya tanya sama Ustadz yang lebih ahlinya Ustadz. Ya. Nah, berarti kalau misalnya struktur organisasinya tadi sudah terisi Ustadz, misalnya nanti saya sebatas sebagai manajemen di sini mengatur eh, usaha tersebut agar bisa Ya, berjalan, maka ya. dengan demikian kompensasi yang saya dapatkan itu berkurang Berkurang. Ustadz. Iya dong. Oh, baik Ustadz. Paham. Gitu. Intinya prinsip syariah itu selalu adil. Nggak Siap, mungkin Ustadz. nggak adil ya.
Siap, Masa siap. sudah kerja banyak terus, sudahlah kamu itu sudah ambil mudorobah, tunggu keuntungan aja gitu. Yuk kasihan. Iya Ustadz. Nah itu yang saya khawatirkan Ustadz. Jadi kan dari akad itu kan katanya sampai nunggu modal itu kembali dulu Ustadz. Lah kalau modalnya misalnya ternyata mohon maaf misalnya 2 miliar begitu Ustadz. Ya itu kan untuk mendapatkan itu apa return of investmentnya juga butuh waktu kan Ustadz. Sedangkan misalnya taruhlah ROI-nya 3 tahun, berarti 3 tahun itu saya kerja penting tulang untuk balik modal dan khawatirnya kesepakatan itu tidak berlanjut. Nah itu yang jadi khawatir Ustadz. Ya, siap. Insya Allah sudah cukup Ustadz. Ini saya nanti kirim ke admin ya, nanti biar kirim ke Baik Ustadz, Masya Allah. Jazakallah Ustadz. ya Kom. Ini ada dua rinciannya panjang-panjang. Masya Allah. Baik, cukup. Cukup Ustadz. Oke. Semoga usahanya tambah Allah berkahi. Masya Allah. Amin, Barakallah. amin, ya Allah, amin. Apa? Jazakallah khairan Ini sudah Ustaz. saya kirim ya jawabannya. Nanti Baik, baik Ustaz, Masya Allah. forward tadi. Gitu ya. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Seperti ini cukup. Cukup, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.